Presiden Joko Widodo mengawali karirnya sebagai simbol harapan, tetapi pada perjalanannya kekuasaan yang sangat panjang dan godaan untuk mengamankan warisan terlalu besar untuk ditolak, terlalu besar untuk dihindari. Ia tidak korupsi seperti Bapak Soeharto, tidak otoriter seperti Orde Baru, tetapi dia menanamkan benih dinasti yang mungkin akan jauh lebih lama, jauh lebih kuat, jauh lebih kokoh dari kekuasaannya sendiri. Sejarah akan menilai apakah warisan Jokowi adalah jalan tol, bendungan, dan jalan ibu kota baru, ataukah keluarga yang perlahan-lahan menguasai republik ini, membuka panggung bagi keluarganya untuk membangun dinastinya sendiri. Pada 2012, Joko Widodo, mantan wali kota Solo, naik ke pentas politik nasional sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dengan gaya belusukannya dan komunikasi secara langsung kepada rakyat kecil, Jokowi menarik simpati yang sangat luas di mata masyarakat. Ia terlihat berbeda, bukan seorang anak jenderal, bukan keturunan elit, bukan seorang keturunan anak bangsawan, hanya seorang anak tukang kayu dari pinggiran kota Solo. Rakyat melihat pada dirinya ada harapan akan kepemimpinan tanpa beban masa lalu, bersih dan anti korupsi. Setelah sukses menjadi seorang gubernur DKI Jakarta pada saat itu karena gaya belusukannya, pada tahun 2014 Jokowi naik menjadi seorang Presiden Republik Indonesia ke-7, didukung dengan gelombang besar dukungan masyarakat, lalu ditambah dengan dukungan partai yang sangat besar pada saat itu, yaitu Partai PDIP. Beliau maju untuk menjadi seorang Presiden Republik Indonesia. Beliau menjanjikan perubahan, demokrasi yang sehat, pemberantasan korupsi, dan sangat keterbukaan. Tapi di balik euforia itu, pelan tetapi pasti satu pola mulai tumbuh. Pengaruh keluarga dalam politik dinasti mulai terlihat meski samar-samar. Pada tahun 2020, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung dari Bapak Jokowi, mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Dia maju lewat partai PDIP, partai yang sama dengan ayahnya. Gibran sempat dikritik karena tidak memiliki pengalaman politik sama sekali, tetapi dia didukung penuh oleh partai dan bahkan diam-diam oleh kekuatan negara. Dia menang telak pada pemilihan wali kota Solo pada saat itu. Disinilah isu dinasti politik mulai ramai. Orang bertanya, bagaimana mungkin seseorang yang dulu anti elit justru membuka jalan untuk keluarganya untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi. Lalu hanya berselang beberapa bulan saja setelah Gibran Rakabuming Raka, menantu Joko Widodo, Bobi Nasution, maju sebagai calon wali kota Medan. Dia juga menang dalam waktu singkat. Dua anggota keluarga inti Presiden Jokowi memegang jabatan publik yang sangat penting, mengelola dua kota besar. Pengamat politik menyebut ini sebagai kemunculan kekuasaan keluarga baru. Dan pada tahun 2023 yang mengejutkan, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang sebelumnya dikenal sebagai pengusaha kuliner dan konten kreator, tiba-tiba masuk ke dalam dunia politik. Tidak lama setelah bergabung dengan partai PSI, dia langsung diangkat menjadi seorang ketua umum. Proses ini dikritik karena sangat cepat dan tidak sesuai dengan mekanisme internal partai. Orang mulai menyadari bukan hanya jabatan, kendali atas partai politik pun kini mulai disentuh oleh keluarga Joko Widodo. Secara akademik, politik dinasti adalah ketika kekuasaan negara dikuasai oleh hubungan keluarga, baik secara langsung maupun tidak langsung, seringkali dibantu oleh koneksi partai dan kekuasaan yang mereka miliki. Meski tidak melanggar hukum, hal ini sering melanggar semangat demokrasi yang seharusnya memberi ruang kepada semua warga negara secara adil. Jokowi dulunya dikenal sebagai tokoh yang bukan siapa-siapa, kini anak dan menantunya menjadi siapa-siapa.
Lalu, saat menjelang pemilihan presiden 2024, kejutan kembali terjadi. Gibran Rakabuming Raka diusulkan menjadi calon wakil presiden Bapak Prabowo Subianto meski usianya belum memenuhi syarat. Secara kontroversial, Mahkamah Konstitusi mengubah syarat usia lewat putusan yang diketuai oleh pamannya sendiri, yaitu Anwar Usman. Putusan ini menyulut protes yang sangat luas dan sangat luar biasa. Banyak pihak menilai ini sebagai bentuk intervensi terang-terangan demi melanggengkan dinasti politik agar semakin lama. Mahasiswa, LSM, dan akademisi bersuara sangat lantang. Konstitusi negara telah dijebol demi kepentingan keluarga. Sebelum adanya perubahan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa usia minimal untuk calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun pada saat pendaftaran. Ini berarti seorang harus sudah genap 40 tahun agar bisa sah mendaftar sebagai capres atau cawapres. Sedangkan itu, Gibran Rakabuming Raka lahir pada tanggal 1 Oktober 1987 pada saat pendaftaran Pilpres 2024 yang lalu. Pada saat dibuka tanggal 19 Oktober 2023, usia Gibran baru 36 tahun. Artinya, secara hukum saat itu dia belum memenuhi syarat usia. Dan secara mengejutkan, pada tanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan dari seorang mahasiswa yang meminta syarat usia minimal 40 tahun diberi pengecualian bagi yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Dari mana ini? Dari mana gugatan ini? Paling ia juga dibuat-buat sendiri agar dapat melanggengkan kekuasaan mereka. Dengan putusan itu, Gibran sebagai seorang wali kota Solo tiba-tiba memenuhi syarat. Dan yang membuat publik heboh, ketua Mahkamah Konstitusi saat itu adalah Anwar Usman yang juga merupakan adik ipar daripada Joko Widodo dan paman Gibran Rakabuming Raka. Setelah putusan itu, banyak pihak menilai Jokowi memiliki andil yang sangat besar dalam rekayasa perubahan hukum demi membuka jalan bagi anak-anaknya. Mahkamah Kehormatan MK kemudian menyatakan Anwar Usman melanggar etik berat karena tidak mengundurkan diri dari perkara yang menyangkut keponakannya. Dia dicopot dari jabatan ketua MK saat itu dengan tidak terhormat. Namun putusannya tetap berlaku karena telah diputuskan. Kritik mengalir sangat tajam dari akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil yang menilai ini sebagai bentuk nyata intervensi kekuasaan dan kekuatan untuk melanggengkan dinasti Jokowi. Presiden Joko Widodo berkali-kali menyatakan netral, tapi tindakan dan manuver-manuver politiknya berkata lain, dan sebaliknya. Dia menghadiri dalam kampanye pasangan Prabowo Gibran, membagikan bansos menjelang pemilu, dan bahkan mengerahkan aparat negara untuk membangun dan membentuk opini publik. Semua ini menguatkan kesan bahwa Jokowi aktif untuk mendorong anaknya menjadi pemimpin nasional dan membentuk poros kekuasaan jangka yang sangat panjang. Pro dan kontra meledak. Sebagian masyarakat dan sebagian rakyat merasa dikhianati, terutama mereka yang dulu mendukung sangat Jokowi karena kesederhanaannya dan janji anti oligarki. Tapi di sisi lain, banyak juga yang membela, mengatakan bahwa selama prosesnya konstitusional tidak ada yang salah. Namun krisis kepercayaan terhadap demokrasi mulai menguat. Apakah pemilu masih murni atau hanya menjadi panggung pentas untuk keluarga saja? Dinasti politik bukan hal baru yang ada di Indonesia. Soeharto dengan anak-anaknya yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun, Megawati dengan putrinya Puan Maharani, Susilo Bambang Yudhoyono dengan putranya AHY. Tetapi Jokowi dulu yang dianggap berbeda karena beliau berada di luar lingkaran elit
global. Kini ketika dia melakukan hal yang sama, kritik menjadi jauh lebih tajam mengarah kepadanya karena pengkhianatan terhadap harapan sering lebih menyakitkan daripada kesalahan-kesalahan biasa. Dengan Gibran Rakabuming Raka yang kini telah menjabat sebagai wakil presiden jika sesuai prediksi pasca pemilu 2024 dan Kaisang sebagai pemimpin partai, kemungkinan besar keluarga besar Jokowi Dodo akan memainkan peran yang sangat besar dalam politik nasional selama 10-15 tahun ke depan. Dan bisa saja kekuasaan keluarga Jokowi bisa sampai anak cucu mereka nanti, dan tidak menutup kemungkinan anak-anak cucu mereka menjadi seorang presiden karena kekuatan keluarga. Yang menjadi pertanyaan bukan lagi apakah Jokowi membangun dinasti, tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga demokrasi tetap terbuka bagi semua orang. Presiden Joko Widodo mengawali karirnya sebagai simbol harapan, tetapi pada perjalanannya kekuasaan yang sangat panjang dan godaan untuk mengamankan warisan terlalu besar untuk ditolak, terlalu besar untuk dihindari. Ia tidak korupsi seperti Bapak Soeharto, tidak otoriter seperti Orde Baru, tetapi dia menanamkan benih dinasti yang mungkin akan jauh lebih lama, jauh lebih kuat, jauh lebih kokoh dari kekuasaannya sendiri. Sejarah akan menilai apakah warisan Jokowi adalah jalan tol, bendungan, dan jalan ibu kota baru, ataukah keluarga yang perlahan-lahan menguasai republik ini membuka panggung bagi keluarganya untuk membangun dinastinya sendiri.